Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita belajar kembali qawaid fikih. Kaidah 25 sampai 32. Karena kaidah yang disepakati itu jumlahnya 40 dan yang tidak disepakati itu 20 dan yang lain-lain banyak lagi tambahannya. Baik, ini presentasinya dipresentasikan oleh 3, Muhammad Akbar, Muhammad Irfan, dan Novita Dewi. Beliau yang bertiga mempresentasikan PowerPoint-nya. Saya coba mempresentasikan, menguatkan di makalahnya. Kaidah pertama, ma thabata bisyar'i muqaddam ala ma wajaba bisyarti. Apa yang ditetapkan oleh syariat itu lebih didahulukan dari apa yang ditetapkan oleh syarat. Jadi, kalau syariat sudah mengatur, maka syarat tidak berlaku. Contoh misalnya suami nazar, contohnya dulu. Nazar akan mengerjakan pekerjaan wajib tidak sah. Kenapa? Nazar itu sudah ada ketentuannya. Dan pekerjaan wajib pun sudah ada ketentuannya. Misalnya saya nazar untuk sholat zuhur. Itu tidak dipakai nazarnya tersebut. Kenapa? Karena nazar sudah ada ketentuannya, salat zuhur sudah ada ketentuannya. Memberi suatu syarat terhadap hukum yang sudah ditentukan Allah itu tidak sah. Mentalak istri, seorang suami mentalak istri, kemudian dia berkata, aku akan rujuk kepadamu dengan syarat aku akan berikan kepadamu uang 1.000. 1.000-nya bukan 1.000 rupiah, nggak ada harganya, 1.000 dinar. 1.000 dinar kan banyak itu. Jadi itu tidak sah. Perkataan suami akan memberikan uang 1.000 dinar. Kenapa? Karena rujuk itu hak suami, tidak perlu bayar. Gitu ya. Jadi apa yang diatur oleh syariat tidak boleh ada lagi embel-embel di belakangnya. Masa bata bisyar'i muqaddamun ala ma wajaba bisyarti. Apa yang ditetapkan oleh syariat itu lebih utama dari apa yang ditetapkan oleh syarat. Oke? Yang berikutnya, ma hurima isti'maluhu hurima ittikhadhuhu. Apa saja yang diharamkan untuk mempergunakannya, maka haram kita untuk mengambilnya. Contoh, mempergunakannya, kita tak boleh memakan daging babi misalnya. Maka kita diharamkan untuk memelihara babi. Kenapa? Ditakutkan nanti ketika kita melihara babi, nanti kita akan makan babi itu. Haram kita memakai barang curian gitu. Maka jangan mencuri gitu ya. Diharamkan, ya begitulah, apa yang diharamkan kita untuk memakainya, diharamkan kita untuk mengambilnya. Minum khamar kita diharamkan, ya, jangan dipegang-pegang khamar itu. Tuh kan? Kalau di sini contohnya kita diharamkan laki-laki untuk memakai emas dan perak. Ya, jangan dipegang-pegang emas tuh, biarin aja. Melihara anjing, buru babi, sutra, perhiasan bagi laki-laki. Yang dipegang-pegang. Kenapa? Karena nanti takut termotivasi untuknya. Berikutnya, ini sambungan dari ini sebenarnya. Mahurima, bukan sambungan ya, tapi berkaitan. Mahurima akhduhu hurima a'tauhu. Apa yang diharamkan kita mengambilnya, diharamkan kita untuk memberikannya. Sesuatu yang haram kita mengambilnya. Contohnya kita diharamkan untuk mencuri. Maka uang curian itu diharamkan untuk diberikan ke orang lain. Terus diapakan? Taruh aja di Baitul Mal. Baitul Mal. Taruh saja di Baitul
mal. Biar nanti baitul mal yang akan tuh apa sama baitul mal itu biasanya digunakan untuk 3 hal. Jamban, jembatan, jalan itu hal-hal yang kotor. Misalnya diharamkan kita untuk memakan uang hasil penjualan khamar. Maka kita dilarang untuk memberikan kepada anak dan istri. Terus hasil yang sudah didapat dari itu kan tidak mungkin dibuang, yang mubazir kan duit ya. Gimana caranya? Ya diserahkan kepada pemerintah Baitul Mal. Betul-betul sekarang pemerintah. Pajak Pak, oh pajak itu tanggung jawab pribadi, enggak. Kok diserahkan secara cuma-cuma aja. Terus nanti pemerintah digunakan tuh apa? Bangun yang diinjak-injak, jembatan diinjak, jalan diinjak, jamban diinjak-injak juga kan. Jamban tahu jamban? Bantu WC. Itu kata pendapat ulama. Al-mashghul berikutnya al-mashghulu la yushghalu. Sesuatu yang sudah sibuk tidak disibukkan lagi. Maksudnya sesuatu yang sudah dianggunkan, yang sudah dijadikan objek dalam akad jual beli tidak boleh dijadikan objek lagi. Ya, ini dalam jual beli contohnya misal bukan jual beli gadai misalnya. Sudah kita gadaikan PPKB mobil untuk minjam duit 100 juta. Tidak boleh lagi gadaikan PPKB mobil untuk minjam duit 50 juta. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia sudah terikat dengan perjanjian pertama. Begitu juga seorang istri kalau sudah diperisi oleh seorang suami kan sudah terikat tuh dalam satu ikatan. Tidak boleh lagi dia menjalin hubungan dengan yang lain. Gitu ya contohnya. Ini contohnya tambahan di sini kan. Oke. Al-mukabbiru la yukabbar. Sesuatu yang sudah diperbesar tidak diperbesar lagi. Apa itu? Ya jangan menyulitkan diri. Misal di sini ketika mencuci najis anjing misalnya. Mencuci najis anjing itu 7 kali, 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Misalnya gitu. Jangan ditambah-tambah lagi, jadikan 10 enggak. Sudah cukup. Ya kan? Misalnya nih ada orang melakukan pembunuhan, habis itu dia dibunuh. Sudah cukup dibunuh. Misalnya dia membunuh dengan cara mutilasi gitu. Mutilasinya orang yang dibunuh. Kemudian dia diberikan hukum bunuh. Itu hukum yang paling berat kan? Tidak nggak perlu lagi dimutilasi dia. Nggak perlu lagi. Sudah dibunuh mati sudah. Baik cara ditembak, digantung maupun dipancung. Sudah cukup. Karena itu adalah hukuman yang paling besar di segala hukum-hukuman. Al-mukabbir la yukabbar. Artinya jangan lebay. Ini kalau sudah disediakan jangan lebay lah. Kalau sudah ya sudah. Setimpal aja hukuman. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Sesuatu yang sudah siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu, siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu qabla awanihi sebelum waktunya uqiba bihirmatihi maka dia akan mendapatkan akibat dari apa yang diharamkan, apa yang dilakukannya. Jadi tergesa-gesa dari sesuatu maka dia akan mendapatkan akibatnya sendiri. Misalnya contoh gampangnya nih, pemilu belum waktunya dia sudah ambil kertas kemudian ceblosnya sendiri. Itu namanya menceblos sebelum waktunya, maka suaranya tidak sah. Itu juga misalnya hubungan suami istri itu belum boleh kalau seandainya belum ada akad nikah. Dia berhubungan duluan, maka anaknya tersebut tidak diakui dalam Islam walaupun itu secara biologis darahnya, tapi itu tidak diakui, dia tidak boleh mewariskan. Kalau dia sudah meninggal dunia, dia namanya sebagai binnya, sebagai ayahnya tidak diakui. Apa sebab? Karena dia mencoblos sebelum waktunya. Kemudian an-naflu awsa' minal fardi. An-naflu yang sunat itu lebih longgar daripada yang fardu. Betul ya? Kalau fardu waktunya tertentu, misalnya salat zuhur, waktunya dari jam 12 sampai jam 3. Itu salat zuhur. Lebih sempit daripada yang sunat. Kalau sunat setelah zuhur misalnya, itu waktunya kalau tidak dilakukan hari ini tidak berdosa, bisa zuhur
ke depannya gitu. Yang sunat lebih longgar daripada yang fardu. Contohnya di sini kan, sholat sunnah tidak wajib sambil berdiri, boleh duduk. Tidak wajib menghadap kiblat jika dalam perjalanan. Nah, jadi dalam perjalanan sholat sunnah tidak wajib menghadap kiblat. Dan tidak wajib memperbarui ijtihad dengan kiblat kalau dalam sunat. Tapi kalau sholat wajib, wajib. Contohnya Nabi Muhammad itu ketika sholat zuhur datang ayat tentang perubahan kiblat ke Masjidil Haram, langsung Nabi berputar. Kalau sholat sunnah enggak. Tidak wajib mentabyid atau memperbaharui niat di dalam puasa. Gitu kan. Ini berbeda dengan fardu karena semuanya itu wajib dikerjakan. Al-wilayatul khasah aqwa min wilayatul ammah. Kekuasaan khusus lebih kuat daripada kekuasaan umum. Ya, kepemilikan secara khusus itu lebih kuat daripada kepemilikan umum. Misalnya, kita punya sertifikat rumah, negara tidak boleh lagi mengakui rumah kita itu adalah milik negara. Apa sebab? Karena kekuasaan khusus itu lebih utama daripada kekuasaan umum. Hak pribadi itu lebih dijaga daripada hak umum gitu ya. Kalau memang terbukti bahwa dia punya sertifikat. Terima kasih atas perhatian. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti tambahannya ada di sini contoh-contohnya. Seperti apa yang telah kita sampaikan dari awal, jangan lupa like dan subscribe. Kemudian setelah itu jangan lupa ini kaidah ini dihafal ya. Karena tujuan dari pelajaran kawan fikih ini adalah hafalan. Oke. Kaidah-kaidah itu dihafal, kemudian ditaruh di GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.